Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aula Faratina dengan NIM 23 11 10 30 117. Saya akan meringkas materi yang disampaikan pada webinar pendataan cepat produksi perikanan. Judul yang pertama itu tentang sampling. Sampling adalah proses pengumpulan data melalui pengukuran terhadap unit elementer dalam sampel yang diambil dari populasi. Tujuannya untuk melakukan inferensi terhadap populasi atau generalisasi. Alasannya untuk hemat biaya, lebih cepat, praktis, dan fleksibel. Yang pertama ada sampel random sampling. Suatu proses memilih satuan sampling dari populasi sedemikian rupa sehingga setiap satuan sampling dalam populasi mempunyai peluang yang sama besar untuk terpilih ke dalam sampel dan peluang ini diketahui sebelum pemilihan dilakukan. Yang kedua ada sampling acak stratifikasi. Suatu proses memilih satuan sampling dari populasi yang telah dibagi-bagi menjadi sub-sub populasi yang keadaan di dalamnya relatif homogen atau pemilihan dilakukan pada setiap subpopulasi secara SRC. Ada dua skema sampling yang bisa digunakan. Yang pertama ada complex sampling, yang kedua multi-way stratification. Kemudian masih terdapat perbedaan sumber data untuk kerangka sampling dengan sumber data hasil produksi ikan tangkap laut sebelumnya. Perhitungan didasarkan pada strata utama. Perhitungan menghasilkan sampel sekitar 8,9% dari populasinya, dan alokasi sampel dilakukan hanya pada strata yang memiliki anggota. Baik, untuk materi selanjutnya yang berjudul model pendataan cepat dengan metode SPECTEM. Yang berkaitan dengan SPECTEM modeling untuk melakukan pemetaan penyakit, ada implementasi spatiotemporal model untuk tangkap laut. Dalam berbagai bidang sekarang banyak digunakan dan diminati karena flexibility dibandingkan dengan menggunakan pendekatan klasik yang sangat ketat akan asumsi, khususnya konsumsi homogeneity. Sedangkan pada faktanya di lapangan hampir tidak mungkin ditemukan data yang betul-betul independen dan homogen. Pemodelan prediktif. Pemodelan prediktif juga disebut analitik prediktif adalah proses statistik yang berupaya memprediksi data tidak tersampel atau data hilang atau data masa depan dengan menganalisis pola data yang ada. Pemodelan spasial. Pemodelan spasial adalah proses analitik yang dilakukan bersama dengan sistem informasi geografis atau SIG untuk menggambarkan karakteristik spasial. Satu, ketergantungan atau cluster. Yang kedua, heterogenitas atau variasi. Tujuan pemodelan spasial adalah untuk dapat mempelajari dan mensimulasi objek atau fenomena spasial yang terjadi dan memfasilitasi pemecahan masalah dan perencanaan yang terkait. Model prediksi spesial. Model prediksi spesial adalah banyak digunakan sebagai panduan untuk membuat keputusan praktis dalam analisis kejahatan, jaringan seluler, dan bencana alam seperti kebakaran, banjir, kekeringan, penyakit tanaman, dan gempa bumi. Data spesial. Data spasial adalah data yang ditandai oleh atribut geografi seperti lokasi, di mana data tersebut diambil. Atribut ini umumnya berupa alamat atau kode pos atau koordinat lokasi. Tipe data spasial ada tiga. Yang pertama ada area atau lattice data, yang kedua point reference data, yang ketiga spatial point patterns. Matriks bobot spasial. Metrik bobot spasial adalah representasi dari struktur spasial data Anda. Ini adalah kuantifikasi hubungan spasial yang ada di antara fitur-fitur dalam kumpulan data, atau setidaknya kuantifikasi cara mengonsepkan hubungan tersebut. Spatial heterogeneity. Heterogenitas spasial adalah properti yang umumnya dianggap berasal dari lanskap atau populasi. Ini mengacu pada distribusi yang tidak merata dari berbagai konsentrasi masing-masing, seperti dalam suatu area. Populasi yang menunjukkan heterogenitas spasial adalah populasi di mana berbagai konsentrasi individu spesies ini tersebar tidak merata di suatu area, hampir identik dengan distribusikan secara tidak merata. Baik, untuk materi yang ketiga yaitu tentang distribusi pendataan produksi perikanan. Kenapa pendataan menjadi penting? Karena kita harus memilih data yang sangat bagus dan akurat yang harus dipertanggungjawabkan. Yang pertama ada implementasi dari UCK, yang kedua pembangunan kampung-kampung budidaya.
Menteri memberikan suatu perhatian tinggi terhadap kualitas data, maka telah diterbitkan Instruksi Menteri tahun 2021 bulan 3 dengan nomor P147. Pencepatan pendataan pelaku utama dan penguatan kualitas pengelolaan data. Peningkatan kinerja daya saing produk perikanan tercatat bagaimana volume dan nilai ekspornya hasil tangkap dan budidaya. Dan hasil pengolahan keseluruhan semuanya ini sangat penting. Langkah pendataan produksi terbagi menjadi 3. Yang pertama ada implementasikan, yang kedua membangun data kelola data yang efektif, dan yang ketiga memprioritaskan pendataan KUSUKA. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.